Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Komang Arnawa. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang Google Slide dan pengenalan dasarnya. Google Slide adalah sebuah aplikasi presentasi secara online yang dikembangkan oleh Google. Untuk dapat menggunakan Google Slide, tentunya kita harus sign in dulu ke akun Google-nya. Dalam aplikasi Google, kita bisa menggunakan beberapa bahasa. Dalam video ini saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Kita langsung saja mulai ke pembahasan Google Slide-nya. Pertama kita masuk dulu ke Google Drive agar kita bisa menggunakan Google Slide-nya dengan cara klik baru, pilih Google Slide dan pilih presentasi kosong. Maka kita akan diarahkan ke presentasi kosong yang memang belum ada ini tema atau apapun. Jika kita memilih presentasi Google Slide-nya dari template, maka kita akan diarahkan beberapa jenis template yang mungkin kita bisa gunakan untuk memulai dari awal. Di sini juga ada beberapa pilihan yang mungkin kita bisa gunakan secara langsung. Nah, untuk kali ini saya akan membahas memulai yang dari kertas kosongnya saja. Seperti biasa, ini adalah menu-menu yang ada di Google Slide dan ini adalah sub menunya. Dan ini kita bisa hilangkan, kita sembunyikan menunya untuk memperluas area kerjanya atau melihat tampilannya, dan kita bisa kembalikan, tinggal klik di bagian ini. Salah satu kelebihan dari Google Slide ini adalah apapun yang kita lakukan, kita ubah, kita edit, akan tersimpan secara otomatis. Jadi kita tidak perlu lagi memilih menu save atau menu simpan, jadi sudah secara otomatis akan tersimpan. Google Slide juga bisa digunakan secara offline. Caranya kita pilih file, kita download. Nah, presentasinya bisa kita download dan kita bisa edit secara offline, dan nanti kita bisa import lagi ke Google-nya untuk kita edit secara online. Di samping bisa menyimpan secara otomatis, Google Slide juga menyediakan menu pelajari. Jadi di menu ini kita bisa melakukan banyak hal. Contohnya kita bisa menelusuri sebuah gambar yang gambarnya ini kita bisa langsung kita masukkan ke Google Slide-nya dengan cara tinggal klik saja. Kita bisa pilih sisipkan, maka secara otomatis dia akan masuk ke Google Slide kita. Dan di sini juga ada beberapa pilihan, kita bisa edit linknya, kita bisa copy linknya, dan ada berapa banyak pilihan, kita juga bisa sesuaikan dengan begitu mudah. Di sini juga kita bisa mengatur tata letaknya, dan banyak lagi yang bisa kita lakukan dengan cara klik saja di bagian gambarnya. Terus kita juga bisa mengeditnya secara langsung. Di sini potong, salin, tempel, dan tentunya di sini semuanya saya contohkan dengan bahasa Indonesia. Selain kita begitu mudah untuk memasukkan gambar, bahkan kita bisa menelusurinya beberapa artikel menggunakan web. Kita juga dengan mudah bisa memasukkan video dengan cara kita pilih sisipkan. Di sini tinggal pilih video. Dalam pilihan juga kita bisa langsung mengambil gambar dari YouTube. Kita langsung bisa menelusurinya. Kita juga bisa langsung memilih dari video yang kita miliki yang sudah kita simpan di Google Drive. Kita juga bisa langsung memilih memasukkan alamatnya. Ini saya akan contohkan menggunakan
Saya di sini ada punya video sebelumnya. Kita pun bisa langsung menontonnya di sini sebelum kita untuk memasukkan videonya. Jadi di sini kita bisa banyak sekali yang bisa kita sisipkan dan tentunya langsung disimpan. Nah, di sini ada keterangan disimpan terakhir diedit berapa menit yang lalu gitu. Jadi benar-benar tidak perlu memikirkan untuk ini sudah tersimpan apa tidak, itu sudah secara otomatis Google akan menyimpannya. Di Google Slide kita juga bisa langsung merubah-rubah tampilannya dengan di sini sebelah kanan ini sudah ada beberapa pilihan. Dari slide 1 kita dengan tampilan yang berbeda, di slide 2 nya kita juga menampilkan tampilan yang berbeda, dan di slide berikutnya juga kita bisa memilih dengan tampilan yang berbeda. Dan ini begitu cepat dan begitu mudahnya kita melakukannya. Google Slide juga bisa kita langsung bagikan ke orang lain, bahkan kita bisa berkolaborasi dengan pengguna lainnya atau teman lain. Kita tinggal kirim aja slide yang belum selesai, nanti bisa ditambahkan lagi oleh teman yang lain, atau bisa diedit lagi sama yang lain atau dikoreksi, bisa dikasih komentar. Itu dengan cara tinggal kirim dan sangat mudah sekali. Di sini tinggal pilih bagikan, nanti kita tinggal kirim, dan kita juga bisa kirim dengan beberapa banyak email, banyak grup, dan tentunya kita bisa bekerja sama dengan teman-teman yang lain untuk saling mengisi atau saling melengkapi dari Google Slide yang kita buat. Jadi di sini juga kita bisa langsung melihat apa yang tadi kita buat itu untuk tampilannya seperti apa. Kita tinggal pilih aja presentasi ini, maka di sini akan bisa kita lihat tampilan-tampilan apa yang tadi kita sudah buat. Selain kita bisa langsung membagikan langsung dari menu bagikan ini, kita juga bisa mengirim, kita bisa pilih pilihan file untuk mengirimnya menggunakan email. Ini juga kita bisa menggunakan ke email kolaborator ini. Terus yang untuk melihat apa yang sudah kita kerjakan, yang kita edit, kita juga bisa melihatnya di history. Jadi di historinya kita bisa kembalikan ke yang sebelumnya. Jadi seperti pada tampilan apa namanya ini, unduh atau kembali ke langkah sebelumnya, itu kita bisa lakukan di menu history. Bila mana ini sudah kita tutup dan kita sudah simpan, nanti kita akan kelihatan di menu historinya. Di menu sisipkan ini juga kita bisa menambahkan berbagai banyak hal begitu mudahnya. Di sini seperti ada, kita bisa memasukkan word art, bentuk tulisan yang agak berbeda, yang memiliki banyak seni. Di sini kita bisa masukkan diagram. Di sini juga kita masukkan beberapa bentuk-bentuk gambar yang atau pola yang mungkin kita bisa, seperti membuat komik, ada sebuah percakapan gitu, juga kita bisa melakukannya di sini. Di sini juga kita bisa langsung membuat tabel. Jadi kita bisa dengan mudah untuk memasukkan beberapa jenis tipe, dan di sebelah kanan pelajari juga akan muncul beberapa apa namanya contoh-contoh yang akan ditampilkan nanti. Jadi di slide ini juga kita bisa langsung hapus salah satunya saja gitu. Kita bisa melewati, kita bisa menduplikatnya. Jadi kita bisa mengcopy salah satu slide-nya ini untuk kita edit sedikit jika memang ada perubahan, hanya ada perubahan sedikit. Nah, di sini sudah ada dua, ini adalah hasil duplikatnya. Jika kita hanya ingin mengedit sedikit di bagian sini,
maka kita hanya perlu menduplikatnya, tidak perlu membuat slide baru. Di Google Slide ini kita juga bisa memilih untuk mengatur ejaan atau tulisan yang kita gunakan. Kita juga bisa memberi di sini dalam keterangannya ada garis bawah error yang kemungkinan kita salah ketik. Jadi selain kita bisa memeriksa ejaan yang kita gunakan, kita juga di sini juga ada beberapa pilihan untuk ada kamus untuk merubah tulisan yang kita gunakan. Terus ada di samping memang kecanggihan-kecanggihan yang ditampilkan di sini juga bisa menggunakan menu-menu standar yang memang banyak digunakan, yang banyak yang dibutuhkan dalam membuat slide, seperti halnya dalam Microsoft PowerPoint. Jadi yang tadi kita bahas yang paling memang paling canggih di sini sih adalah soal videonya. Terus mencari di website langsung, kita bisa menelusuri langsung di websitenya, dan itu yang hal-hal yang memang tidak bisa dilakukan di Microsoft PowerPoint. Di samping itu ini adalah produk buatan Google, dan semua website Google itu kita bisa langsung rambah dari sini dengan begitu mudahnya. Yang penting ini adalah koneksi internet. Nah, bila mana koneksi internetnya ini memang bermasalah, kita bisa mengeditnya secara offline yang seperti saya jelaskan sebelumnya tadi. Tentunya kalau kita mengedit secara offline, kita harus mendownloadnya dulu dengan berbagai pilihan yang ada. Kita juga bisa langsung mendownload dengan format Microsoft PowerPoint, dan nanti kita bisa menguploadnya setelah kita edit. Cuma yang membedakan dengan Google Slide-nya adalah begitu kita edit secara offline, maka akan pilihan menu dan apanya akan terbatas sesuai dengan format yang kita download. Kalau sini contohnya menggunakan Microsoft PowerPoint, maka kita bisa mengeditnya menggunakan Microsoft PowerPoint. Tentunya hanya bisa menggunakan menu-menu yang ada di PowerPoint. Terus di sini juga kita bisa merubah menyimpan penyimpanannya di Google Drive-nya. Kita tinggal klik di sini, nanti kita tinggal pindahkan kemana yang kita mau, yang ada di folder yang ada di Google Drive kita. Jadi kelebihan yang paling menonjol di sini adalah kita bisa langsung sharing, membagikan dengan begitu cepatnya, begitu dalam waktu singkat, dan kita juga bisa berkolaborasi dengan waktu singkat. Jadi kita bisa minta bantuan teman, tinggal yang penting kita tahu alamat emailnya aja, kita kirimkan dan dia akan mengeditnya, dan kita kirim lagi balik ke kita, dan kita bisa melihat mengedit atau menyempurnakannya lagi. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan beberapa teman, saling menyempurnakan, dan kita juga saling mengisi gitu. Seandainya memang kecepatan internetnya lumayan sangat cepat, kita juga bisa langsung secara online kita untuk saling mengedit dalam waktu singkat. Ini kebetulan memang internet yang saya gunakan memang lagi bermasalah, jadi saya tidak terlalu bisa banyak menampilkan kecanggihan-kecanggihan yang ada di Google Slide ini. Mungkin untuk sementara untuk video ini saya sudahi dulu. Jika ada salah kata atau keliru dalam penyampaiannya, saya mohon maaf. Dan jika memang
nanti ada perubahan-perubahan yang nanti saya akan upload lagi videonya. Untuk sekarang saya akhiri dulu. Sekian dan terima kasih.